Pakaianku di mata Allah. Bacaan hari ini diambil dari Matius bab 22 ayat 1 sampai 14. Lalu Yesus berbicara pula dalam perumpamaan kepada mereka. Hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu. Tetapi orang-orang itu tidak mau datang. Ia menyuruh pula hamba-hamba lain. Pesannya, katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah kusediakan. Lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembelih. Semuanya telah tersedia. Datanglah ke perjamuan kawin ini. Tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya, dan yang lain menangkap hamba-hambanya itu, menyiksanya dan membunuhnya. Maka murkalah raja itu, lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Sesudah itu, ia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan kawin telah tersedia, tetapi orang-orang yang diundang tadi tidak layak untuk itu. Sebab itu, pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu. Maka pergilah hamba-hamba itu dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang-orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, "Hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta?" Tetapi orang itu diam saja. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, "Ikatlah kaki dan tangannya dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Sebab banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih." Demikianlah sabda Tuhan. Selesai membaca suatu kisah dalam Alkitab, umumnya kita merenung. Kita merepresentasikan karakter yang mana dari cerita dalam Alkitab itu, termasuk ketika membaca perikop Injil hari ini. Ada banyak karakter di perikop perjamuan raja ini. Jika kita adalah tamu undangan yang menolak hadir di perjamuan, atau sebagai tokoh yang membunuh hamba si raja, maka akan mudah melihat kesalahannya. Namun, jika sebagai tamu yang berpakaian tidak layak, tidakkah teguran soal pakaian adalah subjektif sekali? Pakaian yang layak bagi pengusaha kaya raya tentunya tak bisa disamakan dengan pakaian layak bagi pengemis. Kalau kita baca lagi perikop ini secara pelan-pelan, tamu yang ditanya oleh raja bagaimana ia bisa masuk tanpa pakaian pesta itu, hanya diam, tidak menjawab. Bisa jadi tamu itu kaget, tidak sadar pakaiannya itu tak layak untuk hadir ke pesta raja. Terbiasa berpakaian serampangan, membuatnya
tidak terbiasa memperhatikan kepatutan berpakaian. Pakaian pesta di sini adalah simbol pola hidup dan pola laku kita sebagai anak Allah. Jika kita terbiasa berbuat dosa, lama-lama nurani kita bisa menjadi tumpul dan tidak lagi merasa itu adalah dosa. Lalu tanpa sadar, kita masuk ke perjamuan Allah dengan pakaian serampangan, dengan dosa-dosa yang kita tidak sadari itu adalah dosa. Layak atau tidak layaknya kita masuk ke dalam surga ditentukan oleh penilaian Allah. Ya, memang benar bahwa Allah kita maha baik dan maha pengampun, mengundang semua orang yang jahat dan baik masuk ke dalam perjamuannya. Namun mereka yang tidak berpakaian layak di matanya, alias berdosa, akan dicampakkan ke lubang yang paling gelap. Semoga kita senantiasa rendah hati, tetap merasa kurang layak, sehingga kita tak jemu-jemu memperbaiki diri agar layak di hadapan Allah Tuhan kita. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kasih-Mu yang besar membuat-Mu mengundang semua orang hadir di perjamuan-Mu. Semoga aku berpakaian layak saat menghadiri perjamuan-Mu kelak. Amin.